Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafiz Rajmadana, absen 20 dari kelas 106, ingin berpresentasi dengan judul pengantar sosiologi. Yuk kita langsung ke materinya. Nah, ini materinya, pengantar sosiologi. Di pengantar sosiologi ini, saya akan menyampaikan 4 bab. Langsung ke bab 1 saja. Bab 1 ada pendahuluan. Latar belakang sosiologi. Sosiologi secara etimologis berasal dari kata Latin socius yang berarti teman atau kawan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, apakah yang dimaksud sosiologi? Merujuk pada arti dua kata tersebut, maka sosiologi berarti ilmu tentang teman. Dalam arti yang lebih luas, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat. Sosiologi bermaksud untuk mengkaji kejadian-kejadian dalam masyarakat, yaitu persekutuan manusia yang selanjutnya berusaha untuk mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama. Bab kedua, yaitu objek sosiologi. Objek kajian sosiologi adalah manusia. Ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah manusia, bukan hanya sosiologi semata. Namun, letak perbedaan sosiologi dengan ilmu lain yang mempelajari manusia juga adalah sosiologi mempelajari aspek sosial dari manusia, atau lebih sering disebut dengan masyarakat. Masyarakat menjadi objek kajian utama dalam sosiologi karena dinamika sosial yang ada di dalamnya merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Bab ketiga, ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi. Sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu tentulah memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang ilmiah. Berikut adalah 4 ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris, artinya sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, artinya ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori atau abstraksi yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, artinya disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis, artinya sosiologi mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik dan buruknya fakta. Bab keempat, fungsi sosiologi. Fungsi atau kegunaan sosiologi ada 5. Yang pertama yaitu fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Perencanaan sosial merupakan kegiatan untuk mempersiapkan masa depan individu di masyarakat. Tujuannya untuk mengatasi kemungkinan munculnya masalah-masalah saat terjadinya perubahan. Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Yang pertama, perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, perencanaan disusun atas dasar kenyataan yang faktual. Yang ketiga, perencanaan sosial digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Yang keempat, perencanaan sosial sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. Yang terakhir, sosiologi memahami perkembangan masyarakat, baik desa maupun kota, sehingga proses penyusunan perencanaan sosial dapat dilakukan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sosiologi dalam penelitian.
Penelitian merupakan suatu usaha untuk meningkatkan ilmu. Dalam sosiologi, penelitian berguna untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat. Fungsi sosiologi dalam penelitian sosial. Yang pertama, untuk mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. Yang ketiga, untuk bersikap hati-hati dan selalu berpikir rasional. Yang keempat, untuk dapat melihat perubahan tingkah laku anggota masyarakat. Yang kelima, untuk dapat memahami simbol, kode, dan berbagai istilah yang menjadi objek penelitian. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi sosiologi dalam pembangunan. Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan dengan terencana dan terarah. Proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun material. Dalam pembangunan, sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Masalah merupakan keadaan yang dianggap sebagai suatu kesulitan yang perlu diselesaikan. Masalah muncul karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai dan lembaga kemasyarakatan. Disebut masalah sosial karena dapat mengganggu keharmonisan di masyarakat. Oleh karena itu, masalah sosial harus ada pemecahannya agar tercipta kestabilan dan keharmonisan di masyarakat. Metode pemecahan masalah sosial ada 3, yaitu metode antisipatif, tindakan yang sifatnya mencegah, serta mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Metode represif, tindakan agar membuat jera pelaku pelanggaran. Metode restitusif, tindakan yang berupa pemberian penghargaan atau reward kepada seorang yang menaati hukum. Fungsi yang terakhir yaitu peran sosiologi. Peran sosiologi ada 4, yaitu sosiolog sebagai ahli riset, sosiolog sebagai konsultan kebijakan, sosiolog sebagai praktisi, sosiolog sebagai guru atau pendidik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.